Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan inkubator penetas telur yang saya buat menggunakan Arduino. Langsung saja kita coba nyalakan alatnya. Baik, kita coba nyalakan alatnya ya. Nah, alatnya sudah menyala. Nah, di sana terdapat dua bunyi. Nada yang tinggi itu untuk sensor kelembaban dan nada yang lebih rendahnya itu untuk sensor suhu. Kita coba lihat dulu bagian dalamnya ya. Nah, di sana terdapat kaleng. Nggak kelihatan tuh ada kipas. Saya coba matiin dulu aja ya. Sebentar. Nah, ini di dalam kaleng ada kipas. Sama di belakang kipasnya ada lampu 14 watt. Terus ini sensor DHT-nya. Kaleng ini bisa dilepas ya, jadi mudah untuk mengganti lampu. Kawat putih penjaga telur supaya tidak terendam air. Terus itu pipa untuk menambahkan air. Tapi untuk di musim hujan seperti ini kita tidak perlu menambahkan air, soalnya kelembabannya udah cukup untuk inkubator ini. Kita nyalakan lagi. Nah, sebentar lagi kelembaban akan mencapai 60%. Ketika kelembaban berada di antara 35% sampai 60%, harusnya nada tingginya berhenti berbunyi. Baik, sambil nunggu saya mau kasih lihat bentuk kotaknya seperti apa. Nah, di sini di dekat dudukan lampu ada lubang ya, ada 6 lubang. Ini fungsinya buat sirkulasi. Nah, jadi udara masuk dipanaskan dulu, nanti keluar lewat lubang yang di samping-samping ini. Nah, terus tuh ketika kelembaban di atas 60%, si putaran kipasnya tuh akan menyembur ke bawah. Tapi ketika kelembabannya di bawah 35%, si putaran kipas akan menyembur ke atas. Nah, itu udah saya uji coba juga kenapa seperti itu gitu, kenapa saya buat seperti itu udah saya uji coba untuk menaikkan dan menurunkan kelembaban tuh cara seperti itu tuh bekerja cukup efektif. Oke, sekarang kita tunggu dulu sampai si kelembaban mencapai 60% ya. Sebentar lagi nyampe. Nah, si kelembaban udah berada di 60%. Bunyi buzzer juga udah berubah. Tinggal nunggu si suhu mencapai 35 derajat Celcius. Sambil nunggu suhu mencapai 35 derajat Celcius, jadi saya mau sambil nerangin video ini tuh sebenarnya percobaan kelima. Nah, jadi pada percobaan pertama tuh si kotak belum saya lubangin, terus lampu tuh masih belum di dalam kaleng. Nah, pada uji coba pertama tuh keadaan
Cuaca waktu itu saya coba jam 7:30 malam, terus di luar hujan cukup deras. Nah, pada uji coba pertama tuh si suhu bisa mencapai 35 derajat Celcius, tapi membutuhkan waktu sekitar 50 sampai 60 menitan. Suhu berhasil mencapai 35 derajat Celcius, tapi karena waktu itu hujan, si kelembaban tuh berada di 80%-an. Nah, pada percobaan kedua, kotak masih belum saya lubang-lubangi ya, tapi si lampu saya taruh di dalam kaleng. Tadinya saya mau taruh di dalam aluminium foil, cuman karena aluminium foil tuh sifatnya kan terlalu terlalu lunak gitu. Jadi saya ganti sama kaleng, yang penting eh, bagian dalamnya tuh bisa mantul-mantulin cahaya gitu kan. Nah, pada percobaan kedua setelah saya tambah kaleng, ternyata untuk mencapai 35 derajat Celcius tuh eh, bisa mengurangi waktu yang diperlukan. Jadi waktu itu tuh sekitar 30 menit sampai 35 menitan si suhu udah bisa mencapai 35 derajat Celcius. Jadi penambahan kaleng itu cukup efektif untuk meningkatkan suhu ya. Dan pada percobaan kedua itu pun saya sengaja nunggu kondisi yang sama dengan percobaan pertama, di mana waktu itu malam hari dan kondisi hujan deras. Nah, karena hujan deras itu, si kelembaban pun tetap masih berada jauh di atas 60%. Nah, baru pada percobaan berikutnya saya mulai memikirkan gimana caranya menurunkan kelembaban sesuai yang dibutuhkan si inkubator penetas telur ini. Pada percobaan ketiga, baru saya mulai melubangi kotak dan menambahkan kipas untuk mengatur kelembaban. Nah, ternyata setelah ditambahkan kipas dan melubangi inkubator, si humidity itu ya si kelembaban itu bisa mencapai tingkat kelembaban yang dibutuhkan untuk inkubator penetas telur ini. Nah, selain itu ternyata dengan menambahkan kipas tuh peningkatan suhu pun bisa lebih cepat. Jadi percobaan ketiga tuh saya uji dengan kondisi yang sama dengan percobaan satu dan kedua, yaitu malam hari dan intensitas hujan yang kurang lebih sama. Nah, ternyata setelah ditambahkan kipas, peningkatan suhu itu bisa lebih cepat. Suhu untuk mencapai 35 derajat Celcius itu dibutuhkan waktu sekitar 25 menitan. Jadi ternyata selain pengaruh untuk kelembaban, ternyata penambahan kipas pun bisa mempengaruhi untuk peningkatan suhu. Nah, ini mohon maaf karena sebentar lagi azan asar, saya akan lanjutkan penjelasan setelah sholat asar ya.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
Mohon maaf sebelumnya karena saya tinggal. Nah, ini di sini suhu udah mencapai 35 derajat ya, dan si buzzer pun berhenti berbunyi. Sebelum saya uji bagaimana kalau suhu di atas 40 derajat, jadi saya mau terangin dulu yang percobaan keempat ya. Jadi ketika percobaan keempat, waktu itu saya ujinya mulai dari tengah hari. Jadi sebelum diuji, saya jemur dulu kotak inkubatornya. Saya lepas tutupnya, terus saya jemur kotaknya supaya si kelembabannya bisa di bawah 30%. Nah, jadi tujuan saya jemur tuh biar saya bisa tahu buzzernya bunyi nggak ketika si kelembabannya di bawah 30%. Dan ternyata setelah dijemur kemudian saya pasang, bunyi si buzzernya dengan nada yang berbeda ya. Soalnya saya di sini beda-bedain ketika suhu di bawah 35 dan kelembaban di bawah 35 tuh tingkat nadanya berbeda. Nanti bisa dilihat di kodenya ya, saya share nanti di deskripsi link kodenya. Nah, pada percobaan keempat tuh saya uji selama 36 jam lebih. Jadi saya pengen tahu, tujuan saya uji selama itu tuh saya pengen tahu si suhu tuh sebenarnya stabilnya ketika siang hari tuh di berapa derajat, terus ketika di malam hari tuh berapa derajat. Jadi pada uji coba waktu itu tuh yang saya dapatkan tuh ternyata siang hari ketika cuaca panas nggak hujan tuh suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat. Dan ketika 40 derajat tuh buzzer nggak berbunyi.
tapi lampu mati. Terus kemudian ketika malam harinya tuh suhu tuh yang saya cek ya, jadi yang saya lihat gitu pas sekitar jam 10, jam 11 malaman tuh saya lihat, dan itu kondisinya hujan juga, suhu tuh bisa di 38 derajat, enggak sampai di bawah 35 derajat. Tapi kelembaban tetap stabil, enggak melebihi 60%. Nah, pas siang harinya suhu nggak di bawah 35, ya berarti masih cukup. Bukan suhu maksudnya, kelembaban tuh nggak sampai di bawah 35%. Dan itu masih cukup untuk inkubator. Terus suhu bisa melebihi tadi ya, bisa melebihi 40 derajat. Nah, ketika 40 derajat, lampu mati, tapi buzzer nggak bunyi. Cuman ketika di atas 40 derajat, misalkan 41, nah buzzer baru berbunyi. Itu. Tapi harusnya suhu nggak akan bisa sampai 41 derajat. Harusnya ya. Soalnya pas 40 derajat pun lampu udah mati. Tuh. Kecuali kipas nggak akan pernah mati. Nah, si kipas tuh kondisinya cuman ada dua, dia bakalan tetap nyala, tapi arah anginnya ke bawah atau ke atas. Nah, jadi ketika kelembabannya berada di bawah 35%, si arah kipas tuh bakalan nyembur ke atas. Tapi ketika berada di atas 60% atau di atas 35%, itu nyemburnya akan ke bawah. Jadi ketika di atas 35% tuh nyemburnya tetap ke bawah, tapi buzzer nggak berbunyi. Tapi ketika di atas 60%, nyemburnya ke bawah dan buzzer berbunyi. Gitu. Jadi setelah melalui tahap uji coba yang panjang itu, saya berkesimpulan si inkubator penetas telur ini bisa digunakan. Setelah percobaan kelima ini, saya mau nyoba uji coba langsung ya si inkubator ini tuh bisa benar-benar dicoba atau enggak. Jadi sekarang tuh saya mau nyari dulu telur yang udah dibuahi. Terus saya coba taruh di inkubator ini beneran bisa sampai menetas atau enggak gitu. Cuman untuk nyari telurnya itu saya belum nemu sih. Saya udah browsing-browsing di Shopee. Cuman mau beli tuh, soalnya saya takutnya tuh kalau netas saya nggak bisa ngerawat anak ayamnya. Jadi masih mikir-mikir lagi buat uji coba untuk telur yang udah dibuahi itu. Tapi insya Allah nanti pasti saya coba. Terus selama percobaan itu pun bakalan saya rekam terus upload lagi ke YouTube. Cuman saya mikirin dulu, kalau telurnya sampai netas, nanti si anak ayamnya siapa yang mau ngurus gitu. Soalnya takutnya nggak saya urus malah mati. Nah, sekarang saya mau bikin kopi dulu untuk sebagai alat bantu mendemonstrasikan bagaimana ketika suhu berada di atas 40 derajat Celcius ya. Mohon teman-teman mau menunggu sebentar.
Oke, kopi panasnya ini udah siap ya. Bisa dilihat. Kita ambil si sensor DHT-nya ya. Kita taruh di atas permukaan air panas. Kita tinggal tunggu sebentar. Nah, sensor kelembaban udah bunyi lagi ya. Sekarang kita tinggal nunggu sensor temperaturnya. Ini ketika sensor mencapai 40 harusnya lampu mati. Lampu sudah mati ya. Sensor mencapai 40. Ketika di atas 40, nah si buzzer harusnya bunyi lagi tuh. Bunyi lagi ya si buzzer. Nada bunyinya beda ya. Ketika di atas 40 sama di bawah 35 nadanya beda. Nah, kita kembalikan lagi si sensor DHT-nya ke dalam. Kita tinggal tunggu sampai kembali ke suhu yang diinginkan. Ketika di bawah 40 harusnya lampu kembali nyala ya. Nah, lampu udah kembali nyala. Sekarang kita tinggal nunggu sampai si humidity-nya di bawah 60. Nah, buzzer sudah berhenti berbunyi. Suhu udah di bawah 60. Sekian demonstrasi inkubator dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.